Pertobatan itu, tak kolak katakan. Shalom Aleihim. Damai sejahtera Tuhan bagimu. Maka Bapak Ibu merespon dengan damai sejahtera Tuhan yang sama juga bagi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tahun 1830-an di Inggris, sebuah mercusuar tua di pesisir Inggris itu hampir runtuh diterjang badai. Di tahun 1830-an, sebuah mercusuar di Inggris itu hampir runtuh diterjang badai Amanginang. Maka pada waktu itu pemerintah Inggris sepakat untuk mengutus Insinyur John Simbate yang paham tentang mercusuar itu. Maka dia meneliti dan mengatakan Amanginang kepada pemerintah Inggris, badai itu yang sudah rusak setengah, jika kita tidak memperbaiki sekarang, maka kita tidak punya lagi bangunan untuk diperbaiki kembali. Dan ternyata benar, beberapa hari kemudian datang kembali badai yang besar, maka akhirnya mercusuar itu pun jatuh, runtuh, menjadi sebuah puing-puing bangunan yang tak berguna lagi. Maka kita mau belajar dari cerita mercusuar itu Amanginang. Ternyata pertobatan itu seperti sebuah pondasi sebelum badai datang. Maka Minggu Advent na Paduahon dengan tema Pauba Maroha Ainung nga jonok harajaon ni debata. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kan begitu? Maka pertobatan itu ternyata seperti sebuah pondasi yang harus diperbaiki sebelum badai datang. Maka bangunan mercusuar itu seandainya diperbaiki Amanginang, dia tidak akan hancur menjadi puing-puing bangunan yang tinggal tak ada guna. Maka pertobatan itu seperti sebuah pondasi sebelum badai datang. Maka seruan Yohanes Pembaptis inilah Amanginang yang sampai di Minggu Advent na Paduahon tuhita, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahwa badai penghakiman itu mendekat Amanginang, bahwa kesempatan bertobat itu sonarido dan disugut. Tetapi sekarang, jadi ada 3, maukah menerima? Kan begitu ya, gratis, gak usah harus bayar kan. Jaladak pola iko gararon ongkirnya, gak usah Amanginang. Mau mengatakan yang pertama, seruan pertobatan itu menjadi sebuah pintu anugerah Allah, berasal dari bahasa Yunaninya metanoite, dalam bahasa Indonesia disebut metanoia, pertobatan. Bahwa mengapa pertobatan itu menjadi sebuah pintu anugerah Allah di Minggu Advent yang kedua ini? Pertobatan itu mengganti gaya hidup, bukan hanya menyesal, tetapi berubah. Pertobatan itu, tak kolak katakan, mubana mau. Pertobatan itu bukan sebuah janji kosong. Bukan. Pertobatan itu bukan saya bersalah, maafkanlah ya. Bukan. Pertobatan itu bukan karena takut kita masuk neraka. Teks yang terakhir itu katakan api yang tidak akan pernah padam. Kita bisa bayangkan itu kan Amanginang. Holan sadari manipat di hutan tahun. Di kota Bontang ini panas begitu teriknya. Tak ada satupun orang mau berlama-lama berdiri di luar sana, saya pikir. Bukan karena ibu-ibu takut gosong juga ya. Bagaimana birong aku. Bukan. Saya pikir bukan karena itu. Tak pahami dong muluton. Alana hula dong. Alana lau dong. Gari juga nupari. Bukan. Itu harus berubah. Perubahan pola pikir. Metano itu berbalik arah dari dosa menuju Tuhan. Jadi saya memahami Amanginang. Mari tengok beberapa hari yang lalu. Mau pergi pelayanan ke PC PT Badak kan. HP salah. Waktu puskesmas Bontang Barat. Akhirnya saya sadar. Nggak salah HP aku. Nah itu sadar gak itu sonau. Itu tadi metanoia itu berbalik arah dari dosa menuju ke Tuhan. Kita mau ke kampung baru, tapi lalu kita tuluk Tuhan. Kenapa? Masalah be. Mau pergi ke Gutum, alelau kita tuh Kanaan, ke kampung baru dan sebagainya. Bahwa metanoia itu berbalik arah dari dosa menuju ke Tuhan Amanginang. Mengganti gaya hidup. Bukan hanya menyesal. Tetapi Bapak Ibu berubah
Seperti seseorang yang berjalan, dia tahu itu jurang, dan las bebe lawi mana tu jurangi. Dia akan mundur dan pergi ke tempat tujuannya. Nah, karena itu Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mengapa seruan itu disampaikan di padang gurun oleh Yohanes Pembaptis? Maka mengapa di padang gurun? Ternyata di padang gurun tidak ada gangguan disinteraksi. Kan padang gurun itu sepi, tandus, tidak ada kehidupan, gersang. Tetapi justru padang gurun yang dipakai Allah, karena ternyata Amanginang Israel bertemu dengan Allah di padang gurun Sinai, karena di situ tidak ada gangguan dunia, tidak ada disinteraksi, dan di padang gurun itulah bangsa Israel belajar untuk fokus kepada Allah, Bapak Ibu. Maka pesan teks ini mau katakan kepada kita Amanginang, kadangkala Allah harus membawa kita ke padang gurun rohani, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita sakit, sudah berobat, tapi tak sembuh-sembuh, berobat lagi, opname lagi, pulang lagi, berobat lagi, baru sehat. Ternyata masa padang gurun rohani merupakan masa-masa sulit dalam kehidupan kita, yang itu pun dipakai Tuhan. Kehilangan pekerjaan, itu merupakan masa sulit padang gurun dalam kehidupan kita. Masa di mana kita Amanginang mengalami kerugian, kan? Seni ula-ulaun, apa gagal, tumpur pula. Bahwa padang gurun ternyata dipakai Tuhan. Jadi ketika banyak bangsa, banyak umat, jemaat memiliki banyak persoalan, pergumulan, itu menjadi sebuah masa padang gurun rohani. Supaya apa Amanginang? Supaya kita lebih banyak mendengar suara Tuhan daripada kita yang bercakap-cakap dengan banyak orang. Maka padang gurun rohani ternyata kadangkala Allah membawa kita ke padang gurun rohani, dan itu pun kita temukan dalam kehidupan kita, masa-masa sulit dalam hidup kita, masa di mana kita merasakan kehilangan pekerjaan, sakit, mengalami kerugian, dan banyak hal. Namun Amanginang itu pun dipakai Tuhan untuk menunjukkan karya Allah, dan disitulah di padang gurun rohani itu kita belajar mendengar suara Tuhan. Amin. Maka minggu yang kedua ini, minggu Advent, dikatakan Amanginang pauba maruhamuna ainung ngasonggop harajaon di bata Bapak Ibu. Jadi dang boleh kata kan? Apalagi istilah sekarang kan ada NATO itu kan? Boleh kata dok. Tapi pertobatan itu, teks ini mau katakan metanoia itu, pertobatan itu harus selalu melibatkan relasi kita dengan Tuhan kita Amanginang. Maka minggu Advent yang kedua ini, kita mau cek dulu Amanginang, kita mau memeriksa, kita mau mengkoreksi hidup kita, kebiasaan batin yang harus diubah. Maka minggu Advent yang kedua ini, kita belajar untuk hubungan yang perlu untuk dipulihkan, dosa yang harus ditinggalkan, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam perjalanan hidup, pola na holso do, pola na ungu do kan, sampai saat ini di minggu Advent kedua ini. Tapi gudang dunia sileloni Tuhan, Theodoron, pemberian Allah. Tapi karena kita bandingkan dengan orang lain, tak sempat lagi kita mensyukurinya. Halakan ngatulu mobilnya. Tapi aku bisa dadang-dadang, kan begitu. Metanoite, pergolakan batin yang membuat seseorang berhenti berjalan ke arah dosa, berjalan menuju Allah. Amanginang. Maka minggu Advent yang kedua ini, kalau minggu Advent yang pertama kita kan diingatkan bahwa terang itu sudah molomito lapu di jabuta, la nunga puluh tau kita tadi ngisi aleang mati do lapu, kita akan meraba-raba walau kita sudah tinggal di rumah kita itu puluhan tahun. Betapa pentingnya terang dalam kehidupan kita. Masalahnya pada waktu itu banyak orang Kristen, minggu Advent yang pertama, banyak orang Kristen berjalan tanpa terang Tuhan. Itu kan minggu Advent pertama. Maka tema minggu Advent yang pertama itu diingatkan bahwa Kristus Tuhan menjadi pusat utama center dalam kehidupan. Itu mau katakan bahwa buah pertobatan itu perubahan karakter Allah. Nah, kedua di paling waktu kita ikut tadi ada buah dari pertobatan itu.
Maka tidak hanya kata, tapi yang kedua mau dikatakan buah pertobatan itu bukan hanya kata. Ayat 4 sampai yang ke-8, maka seruan di padang gurun itu paimoto kita hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Maka buah apa yang dihasilkan kan hidup? Bukan buah rambutan, dah. Bawa mulu adong dope akar pahit. Buanglah itu, gantilah dengan hubungan kita dengan Tuhan supaya itu diangkat. Buah apa yang dihasilkan Amanginang tidak lagi mengulang pada dosa yang sama. Jadi buah apa yang dihasilkan Amanginang bahwa kita belajar untuk tetap berjalan pada pimpinan Tuhan. Dan beta atur hidup tahun tanpa Tuhan. Kan boleh? Nggak boleh. Jadi kalau ada kita berencana ibu-ibu, pengrona nama bonusan katanya kan. Jadi anggo bonusan non, bonusan niamatan naik pakai aku mohon manuhor emas katanya. Bisa? Bisa. Tapi doakan dulu supaya Tuhan berkati. Maka teks ini mau mengajarkan ayat 4 sampai yang ke-8 itu. Hasilkanlah buah. Buah apa yang harus dihasilkan? Bahwa segala kepahitan, segala kecemasan, ketakutan Amanginang, hatauton, buanglah. Jadi kalau kita orang Batak ini dikenal dengan hotel kan, kosong, teal, latte. Jadi mau tabado, contohnya ya ibu-ibu, mau tabado horong-horong nih halakan, HP hita dan marnara tabba, maka teks ini mau mengingatkan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan buah pertobatan, bahwa bersukacitalah. Jangan pula jadi murhing juga wajah, karena ibu sana tambah emasnya contoh kan. Bahwa kita belajar apa yang tidak baik itu tabawakom Amanginang. Maka Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Buah apa yang mau dihasilkan? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Terakhir, penguasa diri. Inilah buah roh Amanginang. Muludak tamiliki dope sude, belajarlah untuk memilihnya, memilikinya. Bahwa buah pertobatan itu harus nampak Amanginang. Jadi molo karakter ni amata, inata hola senam rebete-bete do inata tu amata, kita para istri pun harus mengubah itu saya pikir. Ya kan? Jadi kalau dikenal benar ibu-ibu tukang merepet, saya pikir kita pun ibu-ibu ini harus membuang itu sedikit dengan sedikit. Artinya jangan marah tanpa alasan juga kan. Kalau dalam perjalanan hidup tahun Amanginang, molo unggodang do holso ungu-tungu tu debata, sian rasa bersyukur, itu pun harus dikikis. Buah pertobatan itu harus nampak Amanginang. Jadi molo kebiasaan holan nama katai dongata, melihat sisi buruk dari orang-orang di sekitar kita, itu pun harus dikikis. Berpikiranlah positif Amanginang. Buah pertobatan itu harus dihasilkan. Ahamai nasiai Amanginang. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang terakhir itu, penguasaan diri Amanginang. Nah karena itu Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih, yang ketiga, teks ini mau katakan, mengapa pertobatan itu menjadi sebuah pintu anugerah dan itu harus nampak di ngoluta Amanginang? Maka yang ketiga, karena apa? Karena ini merupakan peringatan dengan tegas yang disampaikan Yohanes ayat 7 satu ayat 10 Amanginang. Bahwa kalaupun kita dikatakan keturunan Abraham, teks ini mau katakan tuhita Amanginang bahwa keselamatan itu bukan karena keturunan. Keselamatan itu halua dan alani warisan keluarga. Keselamatan itu bukan tradisi. Bapak dan Yohanes katakan dengan tegas di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 Amanginang. Kita mau belajar bahwa pertobatan itu kembali lagi harus kita nyatakan, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Maka dangbui najolo opung nami do pajong jokon huria inna. Dangbui itu kita jadikan Amanginang gabe bongot kita tur harga jauh ni di bata. Enggak bisa. Kalau bapakku sintua, ya opung nami sintua, si matuaku sintua contohnya, itu tidak bisa kita pakai untuk mendapatkan keselamatan.
Karena keselamatan bukan karena keturunan, keselamatan bukan karena tradisi, keselamatan bukan karena warisan keluarga Amanginang. Maka ayat 11 sampai yang ke-12 itu kan dikatakan bahwa akan dikumpulkanlah Bapak Ibu gandum ke lumbungnya. Tetapi dikatakan Bapak Ibu, sekam itu, jerami itu kan akan dibakar di api yang tidak pernah padam. Kali Yohanes sampaikan umat manusia Amanginang. Maka juk dojol makan rajin marminggu, rajin berdoa, tapi rajin juga ibu ini merbadai, kan itu rajin puasa. Ayo tong do diula nama nako, rajin baca Alkitab, tapi tetap juga dilakukan. Maka taidongannya kah? Bahwa terlihatlah itu dari sikap kita, karakter. Jadi teks ini Amanginang mau mengajari Bapak Ibu dengan saya juga, bahwa mari kita perlakukan juga sesama kita dengan baik dan benar, kan? Ala jujur halak namora, morai mana so nama denggat ta mangalusi. Ali-ala na pogo si mana? Suka mula di situ. Kan begitu. Maka teks ini mau mengajari kita, pertobatan itu menjadi pintu anugerah Allah Amanginang. Maka itu harus nampak dari kata-kata kita. Jadi kata-kata pangalesem kan? Anggo di jolo manis do. Ali dung dipudi dihatai. Enggak begitu. Pertobatan metanoite, pertobatan menjadi pintu anugerah Allah. Ini yang disampaikan di Minggu Advent yang kedua, Pauba Maroha, Ainung Ngajonok Harajoni Debata. Kenapa kita harus mengubahkan hati kita mengalami pertobatan? Karena Tuhan akan datang sebagai hakim. Maka Minggu Advent dapat dua non Amanginang, dan bukan lagi kita menanti Kristus sebagai bayi yang lahir di lampin. Dan ibe. Tapi mau tarayang upe Amanginang Minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, paingoto kita bahwa akan datang, Tuhan akan datang sebagai hakim. Maka Minggu Advent ini mau kita pakai mempersiapkan hati kita ketika Tuhan datang. Sudah siapkah? Maju kamu Amanginang. Ngoloro Tuhan Minggu Advent. Pertobatan itu sekali lagi tidak hanya terlihat dari kata-kata, tapi pertobatan metanoide itu ikut tadi damasian sikap kita, ya, berjumpa dengan orang, dari karakter kita, dari keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Pertobatan itu harus juga terlihat dengan hubungan dengan sesama kita. Perlakukanlah semua orang dengan sama. Yang terakhir dikatakan ayat 11 sampai yang ke-12, akan dikumpulkan gandum sekam. Gandum itu digambarkan dengan sungguh hidup, orang yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Sekam itu dia tampak rohani di luar Amanginang, tetapi di dalam keropos, ya kan? Marminggu dok. Ale dang mangulu. Jadi mulu marminggu kita saat tutikion Minggu Advent kedua, maka itu tadi dia harus berbuah Amanginang. Jangan lagi muda-muda bersungut-sungut, berpikiran baik dan benarlah, bersukacitalah, menakolan holsoan, kan masih banyak lagi. Memperlakukan sesama kita dengan baik dan benarlah, tuluslah, mau mangalusi kita tertawa dengan tulus. Karena ada juga senyum tapi mengejek, kan begitu. Maka keselamatan itu Amanginang merupakan anugerah. Jadi saat majami tabarita naulio Tuhamu ke saya juga. Bahwa moloro de bata Tuhan datang bukan lagi sebagai bayi yang dilampin Amanginang, bukan dah. Bahwa Minggu Advent dang ibit, tetapi manomu haroro ni dibata na padua liun. Jadi moloro dibata modo pita, moloro dibata masak do hita. Maka Minggu Advent Amanginang dang be tentang dekorasi, ya kan? Kita harus hargai itu Amanginang. Tetapi Minggu Advent yang kedua lagi, Minggu Advent na padua paingoto kita dang berepot kita, dak setu dekorasi be fokus kita. Tetapi yang utama adalah transformasi perubahan kehidupan kita. Kita Amanginang. Amin. Maka Minggu Advent yang kedua ini dipaingot kita waktu untuk bertobat sebelum Yesus datang kedua. Dia molorohi tatu jabuni sahala. Kan nggak ada pohon Natal, nggak apa-apa juga.
Amang inang, korjong-jong pohon Natal, asamar Natal, bukan. Tetapi Minggu Advent kedua ini mau ingatkan kita, bukan tentang dekorasi, namun yang utama adalah transformasi dalam kehidupan kita, perubahan. Maka menjadikan Kristus sebagai pusat di Minggu Advent na kedua honon. Jadi molorot di bata, Tuhan datang yang kedua kali, amang inang, hati kita ini sudah bersih, kita sudah siap, kita sudah memberikan tempat ruang untuk Tuhan maringanan di rohat tahun. Jadi nangolan persiapan kepada hal-hal batinia kan, hal-hal jasmani amang inang, di parade kue, sirup, minuman, akabolu, bakery, boido teh, bisa kok. Kalau datang juga nanti tanggal 25 Jemaat Hakai Bontang kan, sama kita ini kan, nggak ada betong, boido tuh, bisa. Tapi itu tadi Minggu Advent yang kedua bukan lagi tentang itu semua, namun yang utama adalah transformasi, mengembalikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, amang inang. Maka saya akan menutup Minggu Advent kedua ini dengan resep Agustinus, Bapak Ibu. Bapak Agustinus katakan, sebaiknya orang Kristen itu mencari Tuhan seperti orang yang mencari udara. Yuk kita bayangkan saja banjir bandang yang di Sibolga itu kan amang inang. Boy do tayo ngoti kan. Maradu rumah hancur. Orang minta tolong. Maka Bapak Gereja Agustinus katakan, sebaiknya orang Kristen itu mencari Tuhan seperti orang yang sedang tenggelam. Karena apa? Ketika orang tenggelam supaya bisa bernafas. Dia akan mengangkat kepala lehernya ke atas supaya dia bisa menghirup udara segar. Ketika orang tenggelam juga sebagai apa? Tanda lambang dia butuh pertolongan, amang inang. Jadi dia akan berusaha mengangkat badannya supaya dia bisa bernafas, supaya dia bisa bertahan. Untuk apa mengangkat tangan? Supaya dia tahu bahwa orang tahu dia membutuhkan pertolongan. Tutoru neki, lah semate dari mana? Tetapi Bapak Agustinus katakan dia akan mengangkat leher dan kepalanya. Untuk apa? Untuk dia bisa mendapatkan udara, untuk dia bisa bernafas. Dia akan mengangkat tangannya untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan. Karena dengan demikianlah dia dapat bertahan, amang inang. Sebaiknya orang Kristen itu mencari Tuhan. Sebaiknya orang Kristen itu kembali kepada Kristus sebagai pusat kehidupannya. Seperti orang tenggelam mencari udara, amang inang. Amin.